Kayaknya untuk materi hari ini nggak terlalu banyak karena masih mengingat dari itu ya. Ada tugas kah dari saya? Kemarin, pertemuan kemarin kita kemarin hari apa ya? Senin ya? Eh, Senin atau Selasa tuh? Tugasnya sudah dikerjakan. Saya belum dapat linknya ya. Apa tahu pakai link yang sama? Di mana? Halo? Kalau kata PJ, Bu, deadline-nya Minggu, Bu. Oh iya iya karena kalian hari apa? Senin ya, Iya, Senin, Bu. Minggu ya. Oke ya udah nggak apa-apa. Eh Langsung aja. Sudah terlihat belum? Tadi pertemuan 13 ya membahas tabung dan juga kerucut. Oh belum start share ya. Teman-temannya kemana nih? Ada yang itu, Bu, jadi apa sih itu? Yang buat besok dipinjam sama Pak Agus. Yang Ada jadi berapa orang? berapa? Pesta rakyat. Nah, iya pesta rakyat, Bu. Ya lagi sibuk-sibuknya ya untuk besok. Terus ada juga buat hari Senin ya. Ada beberapa perwakilan kan? Nandita, Indi ikut nggak? Iya, Bu. Ikut-ikut. Jadi biasanya agak padat emang ini karena banyak kegiatan. Tapi semoga kita bisa selesaikan ya. Jadwal UAS sudah ada, kayaknya Gaurong di pekan kedua ya. Kalian sudah lihat jadwal UASnya? Belum dapat. Belum dapat ya. Kayaknya saya lihat tadi di P2 di pekan kedua karena kita ada pekan ketiga ya. Pekan satu, pekan dua, pekan tiga. Kalau nggak salah tadi saya sempat skimming aja sih lihatnya kalau nggak salah ya. Rabu kayaknya. Rabu di pekan kedua. Berarti it means kita masih bisa Jumat ini kita kurang berapa pertemuan ya? Minggu depan satu sama satu lagi ya, kalau nggak salah. Benar nggak? Karena kan ini udah pertemuan 13 nih, berarti 14 sama 15. Nah, 15-nya, Ih. 14-nya kan Jumat depan ya. Nah, satu laginya saya belum tahu nanti mengikuti Pak Aris aja ya. Kalau memang Pak Aris masih lanjut di pertemuan minggu depannya lagi ya kita ikuti aja. Tapi kalau minggu depan ternyata ada gantinya, gitu biar cepat ya apa kita ikutin aja. Karena tugas juga sama. Nanti habis ini saya akan berikan tugas berkelompok ya yang di apa namanya sesuaikan disepakati oleh Pak Aris juga. Nah kalau puas kita insya Allah di Rabu depan di pekan kedua jadi masih ada waktu lah untuk menuntaskan ini ya, menuntaskan sampai pertemuan 15 insya Allah masih cukup lah waktunya dan nggak terlalu banyak juga materinya, materi kita tinggal bola aja kalau ini, kalau maksudnya kalau hari ini selesai ya insya Allah tinggal bola aja. Paling kalian butuh banyak latihan soal terutama di yang file latihan-latihan soal sudah dikirimin ya yang dari UNY itu, buku dari UNY itu banyak latihan soal dicoba aja. Kalau kata Pak Aris siapa tahu tidak masuk ke UAS gitu. Oke, eh, ini berarti kita masuk aja ya, mulai aja ya, walaupun masih 28 atau 20 berapa orang itu tadi. Lanjut aja ya. Teman-teman yang nggak masuk mungkin bisa lihat recordnya. Volume dan luas selimut tabung dan kerucut. Ini tabung atau silinder. Suatu segi 4 ABCD yang diputar mengelilingi sisi AC akan terjadi suatu benda yang dibatasi oleh suatu bidang silinder dan oleh dua bidang yang sejajar gitu ya, berbentuk lingkaran. Maka benda yang terjadi disebut tabung atau silinder lingkaran tegak. Silinder lingkaran tegak atau tabung gitu ya.
atau disingkat silinder atau lingkaran. Maksudnya silinder kali ya, silinder lingkaran tegak atau tabung. Nah, maksudnya gimana segi 4 A, B, C, D yang mengelilingi sisi AC. Ini A, B. Ini B, ini A gitu ya. Mengelilingi apa tadi? Mengelilingi A, B, C, D. Mengelilingi AC. Lah diagonal dong. Ya, salah ini bukan AC. Tapi harusnya mengelilingi apa? Ke sini. DC mungkin ya. DC maksudnya kali. Jadi gini dia muter gini. Gitu ya. Gitu ya. Muter gitu sehingga nanti di sini D-nya berhimpit dengan A, berhimpit dengan B gitu ya. Di sini kan jadi ada D, ini ada C gitu ya. Jadi diputar gitu kan. Diputar mengelilingi sisi AC gitu. Maka benda tersebut akan menjadi bentuk tabung gitu maksudnya. Untuk menghitung volumenya, silinder dapat dipandang sebagai prisma beraturan dengan alas berupa lingkaran. Jadi silinder atau tabung itu juga bisa kita sebut sebagai prisma ya. Prisma dengan alasnya itu dengan lingkaran. Prisma kan rumusnya apa sih? Lingkaran dengan jari-jari R dan tinggi T. Jadi volume silinder sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi karena prisma kan memang rumus volumenya adalah luas alas kali tinggi ya. Volume prisma, volume prism itu luas alas kali tinggi. Nah, volume tabung atau silinder, nah luas alasnya karena alasnya itu berupa lingkaran berarti luas lingkaran dikali tinggi. Luas lingkarannya pi r kuadrat. Itu masih gampang lah ya. Seperti itu. Masih easy peasy lemon squishy. Mungkin bedanya kalian perlu ini ya apa ya namanya sebenarnya sama aja ya kayak volume rumus-rumus mencari luas selimut atau luas ini selimut tabung atau luas permukaan atau volume limas, volume prisma. Paling yang bedanya kan kemarin tuh yang terpancung gitu ya. Kemudian jarak dari titik ke garis, titik ke bidang, gimana gimana dulu apa diproyeksikan dulu gitu kan. Kemudian yang ini kalau untuk bangun ruang yang agak sedikit berbeda mungkin narasi dari definisi tabung gitu ya dan juga nanti ada kerucut. Maksudnya gimana Bu? Kalau ini kan tabung itu dibentuk dari bidang segi empat yang diputar mengelilingi sisi gitu ya. Kayak gitu kan, diputar gitu. Jadi perputaran itu nanti membentuk suatu tabung. Nah, ini juga nanti kerucut juga sama seperti itu. Cuma ini masih selimut dulu. Luas selimut silinder sama dengan membuka silinder dan melepaskan dari tutup dan alas silinder sehingga berbentuk persegi panjang. Jadi kalau selimut itu dibuka gitu ya, itu kan berbentuk persegi panjang. Sama aja kayak kita tadi awal mau membentuk tabung itu kan awalnya dari segi empat ya, segi empat ABCD diputar gitu kan. Sehingga luas selimut silinder atau bidang lengkung silinder adalah keliling lingkaran alas gitu. Jadi luas selimut silinder atau bidang lengkung silinder adalah keliling lingkaran alas kali tinggi gitu. Jadi ini tuh keliling lingkaran alas kali tinggi. Kenapa dari keliling lingkaran alas kali tinggi? Keliling lingkaran alas dikali tinggi. Karena kalau pas kita buka gitu ya, dia jadi persegi panjang. Dimana persegi panjang kan luasnya adalah panjang kali lebar ya.
Panjang kali lebar. Nah, panjangnya ini adalah ini, gitu ya. Pasti buka ini adalah panjangnya. Nah, yang ini adalah lebarnya. Lebarnya ini kan ketika dibuka dia adalah tinggi, ya kan? Ini lebarnya. Kemudian panjangnya itu adalah keliling lingkaran. Keliling alas maupun tutup. Karena kan kalau tabung sama ya, biasanya bukan biasanya emang sama atas sama bawahnya. Alas dan juga tutupnya sama. Nah, ketika dibuka itu merupakan diameter apa keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu sebagai panjang persegi panjang. Persegi panjang apa? Persegi panjang sebagai selimutnya, selimut tabungnya. Kayaknya ini kalian udah paham banget lah ya. Kemudian sekarang kerucut ya. Kalau tadi nggak ada masalah ya tabung ya. Terus alas kali tinggi, alasnya itu untuk volume ya. Alasnya itu berupa lingkaran, jadi luas jari-jari gitu. Luas jari-jari. Luas lingkaran pi r kuadrat gitu ya. Kemudian luas selimutnya itu adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya adalah kelilingnya lingkaran. Keliling lingkaran kan 2 pi r gitu ya. Atau pi d gitu kan, diameter pakainya. Nah, kemudian sekarang kerucut suatu segitiga siku-siku TMA yang berputar mengelilingi satu sisi siku-sikunya, maka akan terjadi bengeruang yang disebut kerucut lingkaran tegak atau kerucut lingkaran tegak atau kerucut. Jadi ini lagi-lagi diputar lagi gitu ya, sama kayak tadi tabung. Jadi kalau ini awalnya berawal dari segitiga gitu ya, segitiga siku-siku ini enggak siku-siku nggak cakep. Sebenarnya sudah ada gambarnya di sini ya, ya udah pakai gambar ini aja. Nih, yang ini maksudnya segitiga siku-siku ini, TMA dengan siku-sikunya di M gitu ya. Gitu. Kemudian diputar, diputarnya TM, diputar mengelilingi suatu sisi siku-sikunya, berarti diputar di sisi siku-sikunya, berarti yang ini, yang TM-nya ini. Diputar, maka dia membentuk suatu kerucut, seperti itu. Nah, karena ada sisi siku-sikunya, makanya disebutnya kerucut lingkaran tegak atau kerucut. Titik A melukis sebuah lingkaran TA disebut apotema. Nah, ini TA ini disebut apotema yang melukis suatu bagian dari kerucut yang dinamakan selimut kerucut. Jadi ini sebagai selimut apa sebagai gambaran dari selimut kerucut. Jadi kita anggap si TA-nya itu apotema atau selimut ya. Atau biasanya kita sebutnya apa sih S ya? Bagian S-nya ya. Seperti itu. Nah, untuk menentukan volume dari kerucut dapat dipandang sebagai suatu limas beraturan ya. Jadi kalau tadi tabung itu sama dengan prisma, kerucut itu sama dengan limas karena dia ada hmm, titik puncaknya gitu ya. Jadi ada yang bagian tajamnya, bagian puncaknya itu. Jadi kita bisa bilang kalau tabung, nih, sebentar. Kalau tabung kan sama dengan prisma ya. Prisma dengan alas lingkaran gitu ya.
Kalau kerucut itu sama dengan limas gitu kan, dengan alas lingkaran. Tuh. Jadi untuk mencari volumenya juga sama seperti mencari volume 5 sepertiga kali tinggi kali luas alas. Jadi luas alas kali tinggi terus dikalikan lagi sepertiga gitu ya. Kemarin kan sudah itu ya dibuktikan ya kenapa sepertiga ya. Jadi dibagi dulu kalau dari kubus kan, misalnya dari kubus dijadikan limas kita bagi menjadi 6 ya. Kalau nggak salah, 6 atau berapa tuh? Ya kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, iya 6 gitu kan. Ntar dapat jadi 1/3. Nah, kalau mau pakai percobaan juga bisa. Misalnya, ini kan kita volume limas itu kan apa? Sepertiga luas alas kali tinggi gitu ya. Nah, volume kerucut luas alasnya adalah lingkaran, luas lingkaran. Jadi ini PR kuadrat. Nah, yang ini sama aja kayak sepertiga. Tadi PR kuadratnya adalah volume tabung ya, sepertiga volume tabung. Nah, ini bisa juga kalau kalian project gitu ya di sekolah nantinya gitu jadi guru bisa dicoba pakai percobaan. Biasanya tuh tabung dengan tinggi dan tabung dengan kerucut ya. Dengan tingginya yang sama, tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut itu nanti bisa misalnya pakai air atau pakai beras gitu ya. Itu volume tabung tuh 3 kalinya volume kerucut dengan tinggi dan alas yang sama ya. Dengan tinggi dan tinggi ingat ya, tinggi dan eh, luas alas yang sama itu. Sepertiga dari volume tabung. Kerucut itu sepertiganya, jadi tabung ya 3 kalinya dari volume kerucut. Ini juga masih review ya dari matematika sekolah ya, dari geometri bidang ruang di sekolah yang sudah sering dibahas. Untuk mendapatkan luas limit kerucut apabila suatu kerucut kosong, kerucut yang kosong ya, maksudnya kosong kayak topi topi itu, topi ulang tahun gitu ya. Diambil bidang alasnya dan memotong menurut TA dan gambarannya sebagai bidang rata gitu ya. Berbentuk juring. Jadi kalau kita buka gitu ya selimutnya, selimut kerucut, juringnya tuh seperti ini. Tapi ini sudutnya nggak mesti ya, nggak mesti 150 ya. Bisa berapa aja sudutnya, tergantung kerucutnya gitu ya. Nggak harus segini. Ya boleh alfa aja misalnya, boleh. Terserah ya. Kemudian bentuknya seperti apa ini? Bentuknya seperti juring. Ya, bentuknya seperti juring. Gitu, bentuknya seperti juring. Masih ingat gak gimana cara mencari luas juring ini? Luas limit kerucut. Di sini kan sudah dikasih tahu luas juring TAA aksen. Oh, ini A aksen. Ini A aksen gitu ya. Tuh, ini kan juring ya, TA aksen. TA aksen itu adalah juring gitu ya. Juring lingkaran gitu kan. Juring lingkaran itu sama dengan setengah apotema kali panjang busur. Jika panjang apotema adalah A, jika panjang apotema adalah A, itu panjang apotema berarti yang TA-nya ini ya. TA-nya itu tuh A dia bilang. Dia bilangnya A. Dan
jari-jari lingkaran alas R, maka luas selimut kerucut adalah PAR. Jangan pakai A lah ya. Kita biasanya pakai apotema pasti S ya. Ya nggak sih? Pakainya S aja ya. Ya kan? PRS biasanya ya. Rumusnya. S dan jari-jari lingkaran alas R, maka luas selimut kerucut itu PRS biasanya. Kita nggak usah pakai A, nanti takut bingung. PRS. P dikali R itu jari-jari ya. S itu adalah apotema. Nah, ini dari mana? Kita lihat di sini buat menemukan si PRS ya. Luas AA aksen, ini TAA aksen. TAA aksen itu kan adalah apa? Juring ya. Luas AA aksen. Saya jangan ditinggal ya nonton Tisa Biani di kampus. Halo, kalian masih ada kan bersama saya? Karena di bawah Masih, lagi ada Bu. itu ya, kuliah ya. Kalian di kampus apa di rumah? Di rumah, Ibu. Di rumah, Bu. Oh, di rumah nggak ke kampus berarti. Ya katanya ada konser ya di bawah ya. Di jadi apa di bawah di Plaza. LAA misalnya LTAA aja ya, karena kan juring, luas juringnya ini itu sama dengan sama dengan berbanding dengan luas lingkaran. Luas lingkaran kemudian K keliling keliling ya, keliling. Ini maksudnya luas lingkaran besar ya. Ini tuh gini maksudnya. Ini kan ada lingkaran besar maksudnya. Ini lingkaran yang kecil maksudnya ya. Yang bawah ini ada lingkaran yang di bawahnya itu. Yang ini nih. Ini kan yang ini nih. Ini lingkaran kecil dengan ada R-nya juga kan di sini. Ini dengan S gitu kan. TC kan sama aja dengan TA gitu ya. Ini S, ini R. R-nya di sini R besar dia mintanya. Besar. R, ini S gitu ya. Ini lingkaran juga kan, sebenarnya ini adalah juring-juring dari mana? Dari lingkaran, di mana si TA ataupun TA aksen dia juga adalah apa? Jari-jari kan? Ya nggak? TA dan TA aksen kan juga jari-jari. Ya nggak sih? Jari-jari untuk apa? Untuk lingkaran yang besar ini yang saya gambar ini. Lingkaran yang merah gitu ya. Kalau yang ini saya gambarin ini lingkaran yang biru aja deh, biar gampang. Ini lingkaran yang biru. Jadi ini R-nya adalah untuk R jari-jari yang jari-jari lingkaran yang biru. Gitu. Kemudian keliling A aksen, keliling A aksen, ini maksudnya jarak dari ini ya. Aksen itu berbanding dengan eh, keliling lingkaran yang besar ya. Ini yang merah, lingkaran yang besar. Gitu. Kemudian ini berbanding lagi dengan alfa sudutnya per 360 derajat. Itu. Bentar.
Kemudian, bentar ada yang nanyain sebelum kayak besok. Kemudian, luas TAA aksen. Luas TAA aksen tuh maksudnya yang ini. Yang kita lagi cari yang ini ya. Yang ini. Yang kita membuktikan kalau dia adalah rumusnya PRS itu. Ini per luas lingkaran besar. Luas lingkaran besar mana? Luas lingkaran besar. Luas lingkaran besar. Yang ini yang merah ya. Luas lingkaran besar apa rumusnya? Pi R kuadrat ya. Tapi di sini kan R-nya adalah si S ya. Ya enggak? Ya kan? Ini kan juga, ini adalah jari-jari. Jari-jari lingkaran besar. Ini lingkaran besar loh. Ya. Jadi apa? PS kuadrat gitu kan? PS kuadrat. Kemudian sama dengan KA aksen mana? KA aksen. KA aksen tuh maksudnya ini. Ini ya maksudnya ya. Ini banding K ini kan? K yang lingkaran besar gitu kan? KA aksen ini sama dengan apa dia? Sama dengan ini. Keliling lingkaran kecil yang biru ini. Ya nggak sih? Jadi KAA aksen sama dengan keliling lingkaran yang kecil. Keliling lingkaran kecil ini apa? Keliling lingkaran kecil. Keliling lingkaran kecil ini. Keliling lingkaran rumusnya apa? 2 pi R ya? Ya enggak? 2 pi R. 2 pi R per keliling lingkaran besar. Keliling lingkaran besar mana? Keliling lingkaran besar. Yang ini, yang atas. Kan ini maksudnya perbandingan yang kecil ke yang besar. Karena ini kan dia juring kan. Juring kecil ini berbanding dengan luas juring kecil ini berbanding dengan luas lingkaran besar. Panjang panjang busur ini A aksen juga berbanding dengan keliling lingkaran yang besar gitu kan maksudnya. Nah, kita temukan kalau ini keliling lingkaran ini apa? Keliling lingkaran yang besar ya. Yang merah kan yang besar. 2 pi S, ya nggak? Ya udah ini tinggal coret. Ini S-nya coret dengan ini. Dapat deh luas TAA aksen itu sama dengan, katasin kan ini, Pi dikali R dikali S. Dapat deh. Tuh. Dapat yang ini PRS. Jadi rumusnya PRS. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Masih oke? Atau mau, aduh Bu, bingung apa ya? Yang gini ulang lagi boleh nggak? Coba. Paham, Ibu. Kenapa? Paham, Ibu, aman. Suaranya kecil? Gimana? Aman, Ibu. Aman ya? Bisa mengikuti ya? Oke, lanjut.
Ini udah ya, jadi udah terbukti PRS. Kemudian ini kerucut terpancung. Suatu trapesium siku-siku diputar mengelilingi suatu sisi siku-sikunya, maka benda yang terjadi adalah kerucut terpancung. Jadi kalau tadi kerucut doang itu segitiga ya, segitiga yang diputar gitu kan. Tapi kalau kerucut terpancung itu dari trapesium, trapesium MNAB ini, trapesium ini ya, MNAB, ini MNAB gitu ya. Diputar, dia jadi menghasilkan kerucut terpancung. Kalau tadi dari segitiga gitu ya, diputar jadi kerucut. Ini dari trapesium diputar menjadi kerucut terpancung. Kebayang ya? Kebayang nggak sih? Gini gitu, diputar ke mana? Sini, sini gitu ya. Jadi kan, gitu ya. Jadi gini gitu kan. Jadi gitu kan. Oh, itulah pokoknya gambarnya. Seperti itu. Sama seperti yang gambar ini. Yang di sebelahnya. Kerucut terpancung. Ini yang MNRAB, MN, MNBA-nya ini. MNBA-nya. Itu ya, ini tegak lurusnya di sini. Seperti itu. Kemudian ini hmm, untuk mendapatkan rumus dari volume kerucut terpancung seperti mencari volume limas terpancung. Oh, oke. Ini volume kerucut terpancung itu diambilnya dari volume limas terpancung. Masih ingat volume limas terpancung? Volume limas terpancung masih ingat? Terpancung sepertiga apa? Sepertiga juga kan? Iya Bu, yang akar GH itu ya Bu. Yang ada G sama H ya. G-nya itu yang eh, lingkaran kecil ya. Hanya lingkaran. Ya kan? Bener? Kok lingkaran sih? eh Bagian bawahnya ya, G-nya. Alasnya ya. Ya nggak sih? Sepertiga dikali apa? T gitu kan? G ditambah H ditambah akar GH. Yang kemarin kita udah buktikan juga ya. Ini kayaknya cakep sih tambahin maksudnya. Terus gimana? Gimana caranya berangkat dari situ? Volume kerucut terpancung. G-nya itu apanya sih? Alasnya ya?
G-nya yang alas Alasnya paling kan bawah, Bu. yang paling bawah ya, Ya, yang G-nya. yang H-nya yang tengah-tengah itu. Yang tengah kan? Ya benar. Berarti ini kita lihat nih di sini. Yang paling bawah apanya yang paling bawah? Ini kan? Pakainya jari-jarinya R besar ya. Yang ini R kecil ya. Berarti luas lingkaran yang besar itu berapa? Pi R besar kuadrat gitu ya. Kalau yang lingkaran kecil, saya pakai tanda kecil sama besar ya. Pi R kuadrat. R-nya kecil gitu ya. Luasnya ya. Berarti ini kita bisa sebut sebagai apa? H. Dari ini sebagai G ya. Ini volume kerucut perpancungnya sepertiga gitu. T dikali G-nya tadi apa? Pi, Pi R besar kuadrat. ya R besar kuadrat Ya, ditambah Pi R kecil kuadrat. Pi R kecil kuadrat ditambah akar Pi R R besar kuadrat gitu ya. Dikali Pi R kecil kuadrat gitu. Kemudian sepertiga T Pi R besar kuadrat ditambah Pi R kecil kuadrat ditambah berapa nih? Pi kuadrat diakarin jadi apa? Karena ada akarnya, bisa keluar nggak semua? Bisa, Bu, jadi Pi R R. Pi R besar, R kecil gitu ya? Karena dia punya pi semua, bisa keluarkan pi-nya Bisa. sepertiga pi dikali T R kuadrat, R besar kuadrat, R kecil kuadrat, ditambah R besar, R kecil. Nah ini kok ada akarnya, akarnya dari mana ini? Salah ya, nggak pakai akar harusnya. Harusnya yang ini. Gitu ya. Sepertiga pi T R besar kuadrat, R kecil kuadrat, ditambah R kali R besar kali R kecil. Seperti itu. Ini untuk volume kerucut terpancung. Diambilnya dari volume limas terpancung. Tinggal kita ganti luas alasnya itu sebagai luas lingkaran gitu ya. Luas lingkaran kecil sama luas lingkaran yang besar. Nah, ini ada dua cara nih untuk mencari luas selimut kerucut terpancung. Tadi rumus selimut terpancung tuh yang mana? Yang ini ya, yang bawah ini ya. Untuk mencari luas selimut kerucut terpancung dengan luas selimut kerucut besar dikurangi luas selimut kerucut kecil. Tuh, ya enggak? Luas selimut kerucut besar dikurangi luas selimut kerucut kecil katanya. Benar nggak? Ada nggak coretannya di sini? Saya coret-coret di sini aja ya. Ini dihapus deh. Mau mencari luas selimut kerucut kecil sama luas selimut kerucut besar. Eh, luas selimut kerucut yang besar dikurangi luas selimut kerucut yang kecil gitu ya. Ya nggak? Ini kan.
Ini dari sini nih selimut ini yang ini kan yang bisa bayangkan. Biru aja deh. Ini maksudnya, ini kan kalau kita bikin ini kan kerucut gitu ya, gitu kan? Misalnya ini gini, tuh. Misalnya yang kecil tuh yang hijau deh, yang hijau nih kerucut kecil, gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari yang biru nih selimut yang biru ini, kok hijau? Yang biru nih, yang bagian ininya doang nih, gitu ya. Luas selimut terpancung namanya. Berarti kan kita harus apa? Luas selimut yang besar nih, yang besar semua, yang merah nih, yang merah gitu ya, dikurangi yang hijau ini, kecil, ya kan? Untuk mencari itu, yang biru, luas selimut kerucut terpancung. Terpancung, itu berarti apa? Luas selimut kerucut besar gitu kan? Kerucut besar dikurangi luas selimut kerucut kecil. Yang kecil itu yang hijau, ya. Yang besar itu yang merah, ya. Bisa terbayang sampai sini? Gimana rumusnya? Luas selimut kerucut besar gimana luas selimut kerucut besar? Luas selimut tadi apa? Yang merah nih yang besar ya. Yang R-nya itu R besar. Luas selimut kerucut besar. Pi, PRS ya. PRS Ibu, iya. Dengan R-nya R besar kan? S-nya apa S-nya? Yang S-nya besar itu S-nya apa? panjang garis. TB, Panjang ya garis. nggak? Panjang garis TB bukan? S besar dulu deh boleh tulis. Yang selimut kerucut kecil sama ya. Pi tapi R-nya kecil. Terus selimut yang kecil, ya kan? Nah, S yang besar apa? Ini S-nya S yang kecil. S yang kecil tuh yang ini. S yang besar tuh yang ini. Gitu ya? Eh, salah. Ini S yang besar. S yang besar. Ini S yang kecil. Gimana? S-nya apa berarti? Pi, R besar, S besarnya apa? Y tambah A, ya nggak? Y tambah A bukan? Iya, betul TB. Ibu. Dari TB ya. Dikurang Pi, R kecil, S kecilnya apa yang hijau? TA. Iya, berarti. Yes, Y berarti. Gitu ya? Benar sampai sini? Kemudian kita bisa lihat nih. Kan ini ada segitiga ya. TNB, TNB sama TMA. Ini sebangun atau tidak? Kita gambar di sini gambar gampang. Oke. E, M, N, B, T, N. Ini gitu ya. Ini tegak lurus kan? Ini R kecil, ini R besar. Kita bisa punya perbandingan nih. Karena apa? Karena dia
merupakan segitiga yang sebangun. Perbandingannya gimana? Gimana jadi? Kita punya perbandingan apa? Y terpancung. Kerucut terpancung. Y per Y-nya mana? Y. Ini A ya. Y per Y plus A gitu ya. Banding apa? Y per Y plus A yang sisi miring ya. TB banding, sorry, TA banding TB. Nah, Y per Y plus A. Y per Y plus A sama dengan apa? Kita pakai yang mana nih? Perbandingannya apa lagi ya? Apa aja? Yang sisi sampingnya bisa nggak? X per X plus T gitu ya. Kemudian satu lagi R kecil per R besar. Gitu. Nah, ini biar kita dapat luas limit kerucut terpancungnya ya. Luas limit kerucut terpancungnya itu tadi kan ada RA-nya ya. Jadi kita pakainya yang ini aja. Yang ini sama yang ini. Gitu. Gitu ya. Jadi YR YR ya sama dengan Y kecil YR besar ya, YR besar YR kecil ditambah RA gitu ya. Kemudian ini yang di atas kita punya ini kali ini ya. Pi RY ditambah R besar Y ditambah R besar A gitu kan. Dikurang Pi R dikali Y. Nah, kita punya ini RY sama RY kecil nih. Kita punya ini nih. Jadi ya udah RY-nya kita iniin aja R besar Y dikurang R kecil Y sama dengan RA. Baik deh, tulisnya yang benar biar kelihatan. RY dikurang YR sama dengan RA. Nah ini kita masukkan ke sini. Mana sih Bu? Ini loh. Ini kita punya Pi RY plus RA. Gitu kan? Oh ini Pi-nya bisa ke belakang semua ya. Pause dulu. Ini karena kita udah punya Pi ya. Ini Pi-nya bisa kita... Pi, ini yang sama-sama Pi ya. Pi ini berarti ada RY. Boleh min R kecil Y plus R besar A gitu kan. Nah, karena kita punya ini, nih, RY dikurang R besar Y dikurang R kecil Y, jadi kita ganti ini jadi Pi R kecil A ditambah R besar A. Gitu.
Dari situ Pi dikali R besar A ditambah R kecil A. Itu ini untuk penunjukan yang ini nih. Nih, yang ini. Cenah yang ini. Yang ini. Itu ya. Ini kalau luas, luas selimut kerucut terpancung. Tadi apa? Luas selimut kerucut besar kurang luas selimut kerucut kecil gitu kan. Terus tadi gimana? Ulang lagi masa? Pi R besar S gitu ya. Ya kan? Dikurang Pi R kecil S kecil gitu kan. Itu. Terus, oh, S-nya itu Y plus A, S kecilnya itu Y. Gitu ya. Pi R Y plus A ini kurang pi R S-nya itu Y gitu kan. Karena sama-sama pi punya pi, sebelah sini aja semua jadinya R Y tambah R besar A dikurang R kecil Y. Nah, ini jadi karena kita punya apa tadi? R Y dikurang R Y, R besar Y dikurang R kecil Y itu sama dengan R kecil A, maka kita dapat deh. Ini sama dengan RA ditambah RA kecil. Jadi dapat ini deh. Tuh. Dapat ini jelas? Dia mau bertanya dulu. Gimana? Gimana sampai sini jelas? Jelas Bu yang coba. Oke. Yang lain? Jelas Ibu. Lanjut. Mana tadi? Yang ini. Ini sudah ya. Kemudian ini. Nah, ini ada cara dua. Bentar ya. Saya lagi ditanyain untuk besok sambil menjawab chat. Oke. Tadi kan cara satu ya. Ini cara dua ada untuk luas selimut kerucut terpancung. Ini kita dapetin 2 pi BE dikali CT. Dari mana?
Untuk mendapatkan luas selimut kerucut terpancung dengan memperhatikan gambar berikut. Nih ada gambarnya sudah ada ya di sini. Luas selimut kerucut terpancung Pi dikali AB, AB ya, AB, kemudian AM, AM mana AB, ini AB ya. Kita perhatikan dulu satu-satu gambarnya. AB, kemudian AM, kemudian BN. Itu. Jadi Pi dikali AB, terus AM sama BN ini sama aja dengan tadi ya. Pi dikali apa? Miringnya ya, sisi miringnya gitu ya. Kalau tadi A ya. Kemudian dikalikan dengan jari-jari besar ditambah jari-jari kecil kan. Di sini AM dan BN. Nah, perhatikan bahwa segitiga ABE ini sebangun dengan CTD. ABE mana ABE? ABE, ABE. Oke, ABE dengan siku-sikunya di E ya. ABE siku-siku di E. Ini ya. ABE ini yang kita perhatikan ABE itu ya. Dengan segitiga CTD. CTD mana? C. Loh, C-nya mana C-nya? Ini CTD tuh. Ya kan? CTD. CTD dengan siku-sikunya di mana? Di D kan? Kenapa bisa dikatakan sebangun? Tegak lurusnya udah di E sama D gitu kan? Terus mana lagi? Sudutnya. Apakah sudut A sama dengan sudut C? Sama tidak? Sama nggak? Misalnya ini adalah alfa ya. Yang sudut BAE ini kan alfa. Berarti kita bisa tahu kalau yang sudut B besar ini apa? Sudut B. Perhatikan segitiga BAE, BAE. Kalau di si yang A-nya itu alfa, yang E-nya itu 90, berarti B-nya itu berapa? Yang ini. 90 min alfa ya? Ya enggak? Karena ini udah 90, ya kan? Ini udah alfa, berarti kan yang B-nya 90 min alfa, karena kan totalnya 180, ya enggak? Iya benar Ibu. Kemudian ini juga tegak lurus kan? Berarti yang ini juga alfa. Ini kan juga alfa juga. Apa namanya? Sudut BTD dengan TAM. Sahadap. Iya. Sudut BTD dengan TAM itu kan sama ya, alfa juga ya. Kemudian kalau ini alfa, terus ini 90, yang kecil ini berapa nih? Nih, yang kecil ini nih. Ini udah 90, ini alfa, berarti ini kan pelurus ya. Jadi 90 min alfa juga. Jadi sama, ini 90 min alfa. Ini tegak lurus, kan? Kalau ini udah 90 min alfa, berarti ini yang C juga alfa juga ini yang C. Jadi sudut segitiga ABE dan segitiga CTD itu sebangun. Kalau udah sebangun, jadi kita bisa dapat nih AB banding BE, AB banding BE itu sama dengan CT banding TD, ya kan? Sisi-sisi kanan kirinya itu B AB banding BE sama dengan CT banding TD. CT banding TD.
Nah, karena ini udah perbandingan karena sebangun ya. Ini kan tinggal kali selang nih. AB kali TD, BE kali CT. Itu. Terus AB dikali dengan apa ini? TD nih. TD. TD. TD itu apa TD? Dari yang sebelum-sebelumnya TD. TD nih. TD itu setengah atau average-nya ya. Atau apa rata-ratanya dari AM ditambah BN. Ya enggak? Jadi ini adalah TD. Setengahnya atau rata-ratanya dari AM tambah BN. TD itu. Dari yang sebelumnya ya. Kayaknya kemarin ya. Setengah AM ditambah BN sama dengan BE kali CT. Ini masih sama, masih turun ya. Masih diturunkan. Cuma yang diganti adalah TD-nya aja. TD-nya diganti setengah AM tambah BN. Kemudian, karena ini kan, AB dikali setengah AM tambah BN sama dengan BE kali CT gitu kan. Setengahnya duanya pindah ke atas gitu kan. Pindah ke sini ya. Jadi yang tersisa AB AM tambah BN sama dengan 2 kali apa? AB AM tambah BN sama dengan 2 kali BE kali CT gitu kan. Nah, karena kita punya ini AB dikali AM tambah BN sama dengan 2 kali BE kali CT kan luas selimut kerucut terpanjang gini. Kita tinggal ganti AB AM BN-nya ini dengan 2 kali BECT. 2 kali BECT. Jadinya luas selimut kerucut terpanjang 2 pi BECT. Gitu. Sini masih ada yang bingung? Jadi awalnya kita perhatikan dulu segitiga itu. Kan luas selimut kerucut terpanjangnya tuh udah dapet ya pi AB dikali AM tambah BN gitu ya. Nah, dari apa namanya POV-nya kita pandang segitiga yang sebangun itu, kita punya kalau AB dikali M tambah BN itu sama dengan BE kali CT. Sorry, 2 kali BE kali CT ini. 2 kali BE kali CT. Ternyata kita dapetin 2 pi BE dikali CT. Seperti itu. Kemudian kalau ini itu sudut bukaan selimut kerucut dan sudut puncak kerucut. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut bukaan selimut kerucut adalah jari-jari lingkaran alas dibagi panjang apotema kali 360 derajat. Besar sudut bukaan tuh yang sudut bukaan selimut kerucut itu yang W ya. Besar sudut bukaan selimut itu yang W ya, yang W gitu ya. Adalah jari-jari R ya, jari-jari lingkaran alas nih R besar ya. Dibagi dengan apotema. Apotema atau tadi kita bilangnya apa sih? S ya? Ya kan? Ya boleh mau diganti S mau diganti A ya sama aja ya. Ini dia pakainya A. Dibagi A dikali 360 derajat gitu. Nah, ini dari mana? Ini kan W-nya itu kan sudutnya ya. Sudutnya itu kan kita bisa perbandingannya pakai apa? W per 360 derajat gitu ya. Ke yang total besarnya ya. Perbandingannya gimana? Pakai luas yang tadi tuh. Luas yang luas keliling ya. PR PRA ya. PRA ya enggak? PRA tuh apa? Ini ya. PRA tuh apa?
PR apa tadi? Luas limit kerucut bukan? Ya, luas limit kerucutnya ya. Luas limit kerucutnya, kita kan bilangnya PRS ya. Cuma ini karena S-nya itu jadi A, jadinya PRA gitu ya. Luas selimut ininya, luas selimutnya ya. Si W ini, juringnya ini ya. Terus P dibandingkan dengan apa? A kuadrat berarti ya, Bu. Ada Nah, karena kita bandingkan dengan keliling yang besar ya. Keliling yang ini. Yang kalau kita bikin lingkaran di sini kan. Pi A kuadrat. Karena A-nya itu sebagai jari-jari juga kan. Ini adalah jari-jari lingkaran yang besar. Gitu. Nah, ini coret. Pi-nya, A-nya coret gitu kan. Dapat DW-nya itu R bagi A dikali 360 derajat. Gitu. Itu dari situ. Sudut W-nya itu, sudut bukaan selimut kerucutnya itu R bagi A, atau A itu bisa kita sebut sebagai S ya, yang apotema itu. Apotema. Biar kalian nggak bingung, karena slide sebelumnya kita pakainya S. Seperti, atau ini W, sin, sin apa nih bacanya apa ini? Bacanya apa? Ini bacanya apa? Halo, halo. Coba cari tahu lambang ini. Biasanya kalian buka smartphone atau chat GPT atau Gemini. Ini apa? Pi bukan, Bu. Pi ya? Kita bacanya pi ya. Sin pi W ini sama dengan sin pi dikali 360. Sin pi-nya mana sin pi-nya? Yang mana sih sin pi-nya? W adalah sudut bukan selimut kerucut dan pi adalah setengah sudut puncak kerucut. Setengah sudut puncak kerucut berarti yang atas ini ya. Kalau W itu adalah sudut bukaan selimut, kalau pi-nya itu adalah setengah sudut puncak kerucut. Jadi ini puncak kerucutnya itu 2 pi ya. Ini dari segitiga ini ya. Segitiga ini nih. Nih, segitiga ini ada pi gitu ya. Ada R besar gitu kan. Berarti W-nya itu adalah sin pi dikali 360 derajat. Sin pi-nya dari mana sin pi? Ini. Ya, dari segitiga ini. Ini pi. Ya, salah tuh pi-nya jelek. Gitu kan? Ini R besar, ini A besar. Ya nggak? Sin pi apa? Demi, apa sami, apa desa. Sin, sin demi, Bu. demi. Berarti R bagi A. Ya nggak? Nah ini R bagi A-nya itu adalah sin pi. Gitu loh maksudnya. Paham sampai sini? Ya nggak? Paham? Ini dapetin rumusnya dari mana gitu maksudnya ya. Udah habis. Ada pertanyaan sampai sini? Masih bisa mengikuti?
Jadi terbukti kalau nyari W itu sudut bukan selimut sama juga kita rumusnya bisa pakai R per A kali 360 derajat atau bisa juga pakai sin pi di mana pi-nya itu adalah setengah sudut puncak kerucut. Jadi kalau diketahuinya sudut puncak kerucutnya kita bisa cari dengan pakai sin gitu. Tapi kalau diketahuinya hanya R atau A-nya aja kita bisa ketahui juga gitu maksudnya. Paham sampai sini? Jelas? Ini saya kirim dulu ya. Takut hilang, kirim ke Afifah. Afifah ada hadir atau tidak ada tadi di awal belum? Hadir Ibu. Saya nggak ganti nama ininya. Oh, oke. Afifah. Sudah ya? Sudah sampai belum Afifah? Sekarang mau coba yang di sini dulu ya. Sudah Ibu, sudah terkirim. Iya, soalnya saya tuh cloud-nya udah habis, jadi kadang nggak ke save gitu, jadi udah kalau kelamaan di sini udah otomatis ke delete ya. Jadi makanya harus langsung dikirim aja habis berkoyak. Bener apa ya? Belum asar juga nih. Kita coba satu soal ya. Mana ya? Ini nih. Kelihatan masih terlihat ya? Yang nomor 2. Jika diketahui segitiga ABC, AB-nya 3, sudut B-nya 120, BC-nya 4, segitiga ABC diputar mengelilingi AB. Hitunglah volume dan luas benda putar yang terjadi. Jadi ada segitiga, tapi diketahui yang B-nya itu 120 ya. Kira-kira gimana nih? Gitu ya. Kira-kira gini, 120 kira-kira gitu ya. A, B, C. Diputar sama os. A-nya yang di atas. Karena A-nya lebih kecil ya. A, B, C. Diputarnya mengelilingi AB. Gitu ya. Jadi diputar gitu dia. Kebayang nggak? Diputar ke sini. Diputar ke sini gitu ya. Kebayang nggak? Diputar. Dia jadi apa? Dia jadi apa di sini? Jelek ya. Jelek ya. Ya, gini. Itu ya. Diputar. Oh, jadinya kerucut ya. Kerucut tapi dia tuh eh nggak kerucut full gitu. Paham nggak? Jadi ada bolongan, ada kerucutnya lagi di dalam gitu ya. Tapi kita disuruh menghitungnya adalah yang ini aja kan, yang ini gitu kan. Jadi kerucut tapi dia dalamnya bolong, bolongnya oleh kerucut juga gitu. Kebayang nggak? Jadi kerucut tapi dalamnya tuh bolong, bolongnya oleh kerucut itu lagi, kerucut yang kecil. Kebayang nggak? Gimana? AB-nya itu 3 gitu ya. AB-nya 3. Tadi B-nya itu 120, BC-nya itu 4 gitu ya.
Nah, ini kan kita bisa hitung nih, tegak lurusnya berapa nih. Ya enggak? Pakai apa? Pakai yang 120 ini? Bisa? Ini kan tegak lurus di sini. Tegak lurus dengan tinggi kerucut itu ya. Bisa nggak kira-kira? Punya 4, punya 3. Kemudian dari situ kita bisa dapat AC nggak? Bisa dong. Kalau udah dapat AC, kita bisa dapat C. Ini apa kita misalin? T deh. Ya kan? CT itu kan sama dengan R besar ya. R-nya. Dan R besar. R kerucut besar ya. R kerucut besar. R kerucut kecil juga sama. Jadi kalau ditanya volumenya, ini gimana hintnya? Volume, benda putarnya itu volumenya berarti volume volume kerucut besar gitu ya. Kerucut besar dikurang volume kerucut kecil. Kerucut kecil yang putih itu. Yang tingginya tuh BT. Ini B-nya di atas sini. BT ya. Tingginya tuh BT. Kalau kerucut besar, tingginya AT. Volume kerucut besar dikurang volume kerucut kecil. Gitu. Kalau luas benda luas benda putaran, berarti selimut ya? Nah, ini luas selimut. Selimut kerucut. Apakah yang besar apa yang kecil luas selimut kerucut? Karena dia tetap di luar ya, nggak ngaruh dalamnya. Ya tetap berarti luas kerucut besar ya. Gitu. Luas selimut kerucut besar. Di luar soalnya kan. Gitu. Coba dicari ya. Ini karena udah sore juga, kita sampai jam berapa ya? Saya belum sholat asar. Ini coba dikerjakan. Nggak usah dikerjakan sendiri-sendiri sebagai tugas. Ini nanti dibahas aja. Siapa yang bisa pertemuan nextnya langsung anonet aja. Dijelasin gimana dapatnya gitu ya. Untuk menghitung volume dan luas benda putar yang terjadi. Ini hintnya udah petunjuk-petunjuknya. Jadi kalau volumenya itu, volume yang kuningnya itu adalah volume kerucut besar dikurang volume kerucut kecil. Terus luas benda putarnya, luasnya berarti sama dengan luas selimut kerucut besar. Gitu ya. Oke, kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini mungkin saya screenshot. Dicoba. Ini soal ini udah dikirim kan ya, Viva? Pernah kan dikirim soal ini? File ini maksudnya? File yang ada judulnya tuh UNY. Sudah belum? Sebentar Ibu saya coba cek. Nggak ada ya? Belum ya? Oh, saya lihat di chat belum ada ya? Seingat saya Ibu belum ada pernah kirim ini sih Bu Ada ya? selain yang Ya udah saya materi kirim per deh hari ini. itu. Oke. Ini saya kirim sekarang. Itu tadi halaman berapa lagi? Oh iya, ada project saya. Untung ingat. Ini project dari Pak Aris ya, biar sama. Kesepakatan kita membuat kelompok. Satu kelompok itu 2 orang aja, cukup 2 orang. Bikin video pembelajaran, materi gitu ya, materi kita di ruang. Terserah bisa bebas apa aja. Jadi karena kalian ada berapa totalnya, Kak Viva? Ada Ada 37. 37. Ya berarti ada satu yang sekelompoknya bertiga gitu ya. Cukup videonya tuh 2 sampai 5 menit. Kalian menjelaskan aja materi apapun itu. Tapi materi ruang ya, tapi beda-beda. Boleh tentang kerucut terpancu atau nanti ada tabung saja gitu ya, volume ataupun luas tabung. Kemudian ada yang awal itu juga boleh. Eh,
cara melukis gitu ya, atau pakai GeoGebra itu juga boleh. Jadi beda-beda aja. Per kelompok 2 orang, hanya satu yang 3 berarti ya. Hanya satu yang 3. Cukup videonya 2 sampai 3 menit. Nggak usah panjang-panjang. Kemudian dikumpulkannya masih lama sampai kita UAS. Jadi UAS kita kan kalau nggak salah tadi di pekan kedua ya, hari Rabu. Kalau jadwalnya tidak berubah ya. Jadi jadwal yang terakhir di-share di grup dosen itu kita kalau nggak salah di pekan kedua di hari Rabu. Jadi masih lama, masih panjang. Jadi sekalian kalian belajar untuk final exam gitu ya. Jadi bisa kalian bikin. Boleh gimana Bu? Pembelajarannya boleh kalian mau coret-coret kayak gini gitu ya. Rekam di Zoom gitu ada PPT atau ada coret-coret gitu itu nggak masalah. Atau mau pakai GeoGebra itu boleh gitu ya. Jadi dijelaskan ada suaranya juga, ada muka kalian juga kayak gitu. Jadi video pembelajaran aja. Misalnya muka kalian kecil atau mau record langsung dari Zoom pakai present share screen gitu kan sambil coret-coret itu juga nggak masalah. Kayak gitu ya. Atau mau buat sekreatifnya kalian juga boleh ya. Nanti linknya juga sama dikirim dari Pak Aris ya. Jadi sama kelompok 11 sama kelompok kelas 11 sama kelas ini. Pengumpulannya juga sama sehari berarti sebelum UAS. Iya, final exam ya, sebelum UAS. Jadi kalau jadi di pekan 2 Rabu berarti batas maksimalnya itu Selasa. Nanti linknya akan diberikan, saya yang berikan. Nanti Pak Aris berikan ke saya berikan ke kalian. Seperti itu, ada pertanyaan terkait tugas maupun materi? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ya, oke, saya anggap mengerti semua ya. Mudah-mudahan yang terlambat, yang tertinggal boleh mendengarkan recordnya ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat berakhir pekan. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak Bu. Ibu. Terima kasih, Bu.